Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Sekarang kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dan pembacaan Alkitab nanti diambil dari Kolose pasal 3 ayat 18 dan 19. Setelah itu disambung dengan Efesus pasal 5 ayat 22 sampai dengan 33. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa di surga, berikanlah kami pencerahan oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami mengerti firman-Mu. Amin. Marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Kolose pasal 3 ayat 18 dan 19 dan Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab
tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena itu kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Untuk Irene dan Doni, orang yang kita kasihi, yang hari ini membangun sebuah rumah tangga. Perkawinan. Ada yang bilang perkawinan itu, it is not about you, it is about God. Jadi perkawinan itu pada hari ini terutama bukan tentang Irene dan Doni, bukan, tetapi tentang Tuhan. Saya baca ya saudara-saudara sekalian, undangan yang bagus yang dibuat oleh Irene dan Doni beserta keluarga mereka. Perhatikan, sesudah kita buka undangan itu, firman Tuhan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini firman Tuhan. Nah, sudah itu ada kata-kata mutiara dalam bahasa Inggris, saya lewati. Dalam kasih dan rencananya, nya besar, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Indah saat Ia mempertemukan, indah saat Ia menumbuhkan kasih, dan indah saat Ia memberkati serta mempersatukan putra-putri kami dalam pernikahan kudus dan bahagia. Baru nama Irene Mariska Tampu Bolon, putri pertama dari Tuan Mangasa Tampu Bolon almarhum, dan Nyonya Sylvia Wagyu, dengan Johannes Doni Sian Silitonga, putra pertama dari Tuan Perdamaian Silitonga dan Nyonya Posma Tampu Bolon. Tetapi saudara-saudara, yang mempertemukan menurut kartu undangan ini Tuhan. Indah katanya pertemuan ini. Jadi perkawinan ini, it is not about Irene dan Doni, tapi terutama it's about God. Ini prinsip yang harus kita pegang dalam perkawinan kita. Sebab kemuliaan untuk Tuhan perkawinan itu. Tujuan perkawinan supaya Tuhan dimuliakan, bukan untuk punya anak. Sebab ada kasus-kasus di mana terjadi perceraian karena nggak punya anak. Tidak, menurut Alkitab, tujuan perkawinan bukan untuk punya anak, tapi untuk memuliakan Allah. It is about God. Bukan supaya Irene nyaman atau Doni nyaman, bukan. Sebab ada kasus-kasus di mana perkawinan itu berakhir karena salah satu mengatakan, sorry ya, aku nggak rasa nyaman lagi sama kamu, kita pisah baik-baik aja. Bukan tujuan perkawinan supaya nyaman dalam hidup.
Keliru besar. Tujuan perkawinan supaya Tuhan dimuliakan. It is about God. Coba kita lihat saudara-saudara, Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam dia ini siapa ini? Yesus telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Siapa Dia ini? Yesus. Dan untuk Dia, siapa Dia ini? Yesus. Jadi ketika Irene masih sendirian dan Doni masih sendirian, hidup mereka itu untuk Dia. Nah, sekarang mereka berdua dalam satu rumah tangga. Hidup perkawinan mereka ini untuk Dia. So, perkawinan it is about God. Jangan kita menyakiti hati Tuhan. Konflik itu bisa diselesaikan. Tapi jangan kita sakiti hati Tuhan ketika kita mengatakan, maaf ya, aku gak nyaman lagi sampai di sini perkawinan kita. Hati-hati, it is not about you, it is about God. Dia yang tersinggung berat. Karena yang seperti dalam undangan ini yang mempertemukan Irene sama Doni, Tuhan. Apakah perceraian itu terjadi karena ikut manual? Nah, sekarang kita lihat dulu tentang manual, buku petunjuk bagaimana hidup sebagai suami istri. 3 catatan dari manual itu, saudara sekalian. Yang pertama, bukan ditujukan kepada wanita dan pria, tetapi bagi istri dan suami. Ini nggak berlaku nih yang tadi Kolose 3, 18-19. Kalau misalnya kalau membaca, hai perempuan-perempuan tunduklah kepada laki-laki. Nggak bisa, nggak diterima. Jadi ini tidak ditujukan kepada perempuan dan laki, ditujukan kepada perempuan yang bernama istri dan laki-laki yang bernama suami. Itu catatan pertama. Atau istri Kristen, suami non Kristen. Lalu suaminya baca Kolose pasal 3 ayat 18-19. Yang non Kristen mengatakan, sorry ya, itu berlaku untuk tamu. Kalau mereka berumah tangga, ini manualnya. Sebagai manusia baru, kalau mereka berumah tangga, ini buku manualnya. Kita tetap tidak bisa. Manual ini bersifat timbal balik. Ada keseimbangan antara tunduknya si istri dan mengasihinya si suami. Di setiap kehidupan rumah tangga Kristen mesti ada keseimbangan. Menjaga dia sama ditangguh suaminya. Enggak jalan. Nah, sekarang istrinya tunduk apapun kata suaminya, tapi suaminya kasar dan tidak mengasihi. Jadi banyak perceraian. Sehingga menjaga dia seimbang susah. Itu berarti harus kerja keras sekali. Karena dalam diri kita ada sifat selfish. Dalam diri pasangan kita ada sifat selfish juga. Menurut Yakobus pasal 4 ayat 1 ada hedoni. Hedoni itu artinya sifat yang egois. Cobalah bayangkan, aku egois bertemu dengan istriku egois. Stabil, berimbang. Saya masih kerja keras, masih udahlah sabar aja lah. Suami juga, udahlah. Kayak gitu. Sekarang kita lihat, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Saudara-saudara, saya pernah memberkati ini yang perempuan ini orang Batak, lama di luar negeri. Dia datang ke Indonesia bersama calon suaminya orang Scotland. Pemberkatan di Jakarta. Nah, persiapan perkawinan. Saya bacakan Kolose pasal 3 ayat 18. Lanjutkan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Kata tunduk itu sama laki-laki. Karena laki-laki itu mengatakan, kalau sudah kawin kau harus tinggal di rumah, kau urusan kau rumah. Kalau sudah kawin kau harus tinggal di rumah, di penjara. Buka dulu kos kakiku, aku capek kali ini. Tiap hari kau
Dia boleh bertumbuh dalam potensinya. Aku mau belajar dari MC. Aku senang kali. Dan pagi ini dia berikan, ini buku petunjuk dari saya bagi kehidupan suami istri. Dan saya jamin kebahagiaan kalian. Maukah kita mengikuti buku manualnya? Susah, memang susah, tapi ada kekuatan dari Tuhan. Kita minta selalu kekuatan dari Tuhan membantu kita. Selamat berbahagia, Doni sama Irene. Ikuti manual dari Tuhan. Kalian bahagia. Amin.